Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, senang sekali jumpa kembali dalam Bincang Santai Aisyah. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang membangun komunikasi yang berkualitas dan efektif dalam perspektif Islam. Dan bersama saya sudah hadir Ibu Ima Nurul Hikmah, Sekretaris Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Bali. Hai Mbak Ima, Ya, apa kabar? alhamdulillah. Ya, senang sekali deh ketemu Mbak Ima. Alhamdulillah. Eh, kan tema kita kali ini nih menurut saya ya sangat menarik sekali. Iya. Karena kita akan selalu bertemu dengan orang lain, Iya. berkomunikasi dengan orang lain. Iya. Dan itu sebaiknya bagaimana kita melakukannya? Ya, memang komunikasi itu adalah yang utama dalam berinteraksi dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Kenapa menjadi sangat penting? Karena komunikasi itu proses penyampaian maksud dan tujuan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu sehingga terbangun interaksi yang baik dengan orang lain. Terus itu gimana kita cara menyampaikannya, Mbak? Ya, memang komunikasi itu perlu dilatih, Mbak. Yang pertama, kita menjadi pendengar yang baik. Kita simak apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, sehingga dia merasa nyaman untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Sesekali kita berikan ekspresi berupa senyuman dan anggukan tanda setuju. Dan penting, Mbak, jangan memotong pembicaraan orang lain. Karena itu akan merubah suasana. Jadi lebih baik kita simak apa yang dia sampaikan sampai selesai, dan kemudian kita berikan sedikit tanggapan atau sanggahan. Kita berikan perhatian yang penuh melalui kontak mata. Dan juga nih, tidak memainkan gadget dalam berinteraksi. Jadi memang kita harus berusaha untuk memberikan respon yang baik dengan cara memberikan saran atau sedikit motivasi, berbagi pengalaman, sehingga lawan bicara kita tuh merasa nyaman dan kemudian dia bisa bercerita tentang siapa dirinya. Kan dia mulai terbuka kan dengan hal itu gitu. Sehingga komunikasi yang terbangun menjadi suatu hubungan yang lebih dekat secara personal. Jangan lupa Mbak, saat komunikasi, Mbak harus tampil percaya diri gitu. Jangan gugup. Hindari perkataan yang menimbulkan konflik atau membawa dampak keburukan. Percayalah bahwa Mbak itu punya sesuatu yang menarik. Ada aura positif yang bisa Mbak tunjukkan untuk mempengaruhi suasana. Apalagi dengan semangat dan antusias tentunya. Masya Allah, itu poin-poin penting banget ya Mbak ya. Al-Quran juga memberikan suatu penekanan dan mengajarkan bahwa perkataan seharusnya tidak hanya memenuhi kriteria kebenaran, tapi juga memperhatikan kelembutan, keadilan, dan ketulusan. Menggunakan istilah qaulan dengan artinya yang baik. Berarti memahami bahwa di setiap perkataan itu memiliki konsekuensi dan seseorang bertanggung jawab atas dampaknya. Selain itu, Al-Quran juga menegaskan pentingnya berbicara dengan hikmah atau kebijaksanaan dan ma'ruf, yaitu kebaikan. Dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125, Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billadzi hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Oleh karena itu, setiap kata yang diucapkan seharusnya membawa manfaat dan memberikan pemahaman yang baik kepada pendengarnya. Oh, baik. Jadi memang betul-betul di Al-Quran itu luar biasa ya Mbak ya, Iya. diatur etika kita. Iya. Sedemikian rupa ya Mbak ya. Iya, betul. Di Al-Quran kan kita ada 6 kaulan yang disebutkan. Yang pertama yaitu kaulan sadida, perkataan yang benar. Disampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Selanjutnya yang kedua, kaulan ma'rufah, yaitu perkataan yang baik. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Yang ketiga, kaulan layyina, perkataan yang lemah lembut.
Disampaikan juga di dalam surat At-Thaha ayat 44. Yang keempat ada lagi kaulan baligo, yaitu perkataan yang membekas dalam surat An-Nisa ayat 63. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpanglinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Selanjutnya yang kelima yaitu kaulan karima, yaitu perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan dengan keduanya perkataan ah. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan yang terakhir yaitu kaulan maisuro, yang artinya perkataan yang pantas. Dalam surat Al-Isra ayat 28. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Lengkap sekali Mbak, senang sekali rasanya. Semoga apa yang kita bincangkan sore ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Nasru minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.